Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Bisnis Hitam Norabsen 5 dari kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Tertangkapnya komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung kembali menambah daftar panjang selebritas yang terjerat narkoba. Yang menarik dalam penyelidikan terungkap, Nunung kerap menggunakan kata sandi perhiasan dalam bertransaksi narkoba dengan sang pengedar. Tri Retno Prayudati atau Nunung dan suaminya Jan Sambiran ditangkap aparat di Tres Narkoba Polda Metro Jaya di rumahnya di Tebet, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Komedian berusia 55 tahun ini tak bisa berkelit saat petugas menggeledah dan menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 0,36 gram. Kepada polisi, Nunung mengaku baru saja membeli paket sabu dari seorang pengedar bernama Heri alias Tabu seberat 2 gram seharga 2,6 juta rupiah. Namun karena panik, polisi menggerebek, ia membuang barang bukti yang diberi kata sandi perhiasan itu. Diakui adalah saya menerima perhiasan, tetapi kita lanjutkan pertanyaan perhiasan apa, harga berapa, itu tidak bisa disampaikan. Pada saat kita melakukan penggeledahan, NN mengakui bahwa baru saja memakai narkoba dan mengakui sudah dibuang ke dalam kloset. Polisi menyita alat hisap, ponsel, dan timbangan elektronik. Hasil tes urin juga menyatakan Nunung dan suaminya positif mengonsumsi sabu. Tak sampai 3 hari, polisi menetapkan Nunung, suaminya Jan Sambiran, dan Heri sang pengedar sebagai tersangka. Kepada penyidik, Nunung mengakui telah mengonsumsi narkoba sejak 20 tahun silam dan bukan 5 bulan seperti pengakuan sebelumnya. Ya, diakui sudah awal penggunaan 20 tahun yang lalu, ya, dan JJ bahkan lebih sekitar 24 tahun yang lalu. Itu rutin. Pengakuan Nunung telah terjerumus narkoba sejak lama membuat putra Nunung terkejut. Bahkan Tesi, rekannya sesama komedian, tak menyangka Nunung sebagai pengguna. Saya kaget karena nggak pernah tahu menahu masalah ini. Apalagi lihat gerak-gerik mama yang mencurigakan seperti ini. Setahu saya jangan lagi kok yang dari 20 tahun. Yang kemarin aja yang saya kerja 1 bulan penuh waktu acara sahur, itu saya nggak ngelihat itu Nunung ada gelagat make. Terkait kasus yang membelitnya, Nunung mengutarakan rasa bersalah dan permohonan maaf kepada keluarga besarnya, terutama untuk sang ibunda dan para penggemar. Bahkan secara khusus, Nunung juga meminta maaf kepada sang suami yang sejatinya telah memintanya untuk berhenti mengonsumsi narkoba. Mohon maaf sama suami saya yang sebetulnya setiap hari dia selalu mengingatkan saya, kapan kamu berhenti, yang saya ingat tanggal 1 Juli kemarin pas pertepatan ulang tahun suami saya bilang sama suami saya, ya kamu minta kado apa? Suami saya cuma bilang, saya minta kado kamu berhenti. Tapi suami saya ya Guna memberi semangat, sejumlah rekan-rekan Nunung yang pernah tergabung dalam Sri Mulat, Tesi, dan Tarzan menjenguknya. Mereka berharap Nunung tidak ditahan dan segera menjalani rehabilitasi. Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Jakarta. Nunung dan suaminya didakwa 3 pasal alternatif, yakni pasal 114 ayat 1 Janko, pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Janko, pasal 132 ayat 1 atau pasal 127 1 huruf A di UU serupa. Pendapat saya tentang hukum di Indonesia masih belum kuat, terbukti dengan masih banyaknya penyalahgunaan atau sewenang-wenang yang terjadi. Hukum itu seperti memihak kepada kaum mayoritas dan kaum minoritas menjadi korban dari ketidakadilan hukum tersebut. Selain itu, masih juga banyak aparat negara yang seharusnya menegakkan hukum malah tidak peduli atau terkesan cuek. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Oleh karena itu,
penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Cara saya menyikapi agar tidak terjerumus ke dalam pengkonsumsian narkoba dengan cara berikut. 1. Mengetahui serta menyadari jika narkoba atau narkotika membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh serta kehidupan. Contohnya terjerat kasus hukum dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa. Yang kedua, mencari tahu serta menggali potensi diri dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan berbagai hal positif untuk perkembangan diri. Yang ketiga, menolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba atau alkohol. Yang keempat, memiliki pendirian yang teguh. Jika diajak serta dipaksa untuk mengkonsumsi narkoba atau narkotika, tolak dengan tegas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.